Halo people sekalian, terima kasih kalian sudah melihat video ini. Perkenalkan nama gue Giovanni dan selamat datang di obrolan santai. Oke, jadi di kesempatan ini gue akan membahas sebuah hal yang simple sebenarnya. Tapi kalau kita bahas, kita bedah, ini akan menjadi hal yang kompleks gitu. Gue ya setelah melakukan riset, setelah belajar-belajar, ternyata wah, kompleks juga ternyata hal ini ya. Ya mungkin gue sudah membaca judul dan thumbnail, gue akan membahas pacaran, hal yang berbau dengan percintaan. Ya, apalagi kan pacaran atau percintaan itu nggak jauh-jauh dari yang namanya anak muda kan. Ya pasti kalian tahu lah lingkungan sekarang, pergaulan sekarang tuh ya gitu. Hampir 70% pergaulan anak-anak muda sekarang tuh harus ada yang pacaran gitu. Nah, kenapa gue pengen ngebahas hal ini? Sebenarnya hal ini tuh nggak penting-penting amat sih ya dibahas, karena ya sebenarnya pacaran itu hak mereka gitu, terserah mereka mau pacaran sama siapa, mereka mau pacaran sekarang, besok, atau kapan mereka mau, itu terserah mereka. Tapi gue begini, ada beberapa orang yang gue lihat ini tuh terlalu ketergantungan dengan hal ini, dengan yang namanya itu pacaran. Gue sih nggak mempersalahkan tentang pacarannya ya, tapi gue mempermasalahkan atau mempertanyakan cara mereka mengelolanya itu semua gitu. Sampai-sampai ya mereka kecanduan dengan hal ini. Ada yang sampai ganti-ganti pasangan, sampai ada yang nggak mau ngejomblo, baru putus minggu depannya udah ada yang baru. Nah, gue akan membahas semuanya itu di sini guys. Apa faktornya, kenapa bisa seperti itu, sampai ya mungkin solusi ya. Mungkin kalau teman-teman nonton ini dan perlu cari solusi untuk keluar dari zona seperti itu, ya gue akan membantu kalian dengan sedikit tips-tips yang gue tahu gitu. Jadi sebelum kita membahas ke pacarannya itu, kita harus tahu dulu landasan pacaran ini itu apa. Ya pasti cinta kan. Karena itu kita akan ngebahas dulu apa itu cinta dan sebagainya. Nah, oke. Jadi gue udah barang beberapa hal tentang apa itu cinta. Jadi gue udah kumpulin beberapa soal pemahaman tentang cinta menurut para ahli. Yang pertama itu dari Wikipedia. Nah, di Wikipedia ini dia bilang, cinta adalah suatu emosi atau afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Jadi penjabaran perasaan dan ketertarikan pribadi ini dua hal yang berkaitan, yang mungkin ketika kalian pacaran kalian pasti akan merasakan hal ini gitu. Kalian ingin mengungkapkan perasaan, karena sebelum pengungkapan perasaan itu ada, yang pasti ada ketertarikan kalian dengan lawan jenis kalian kan. Ya nggak mungkin dong kalian cinta terhadap orang terus nggak ada ketertarikan dan tanpa ada perasaan gitu kan, ya nggak mungkin. Jadi itu. Dan juga cinta dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seorang akibat faktor pembentukan. Nah, yang gue tangkap sini guys, pembentukannya itu seperti ya hal-halnya PDKT, pertemanan, atau mungkin persahabatan, itu bisa dibumbui dengan benih-benih cinta gitu, timbul-timbulnya benih cinta. Itu sih yang gue tangkap dari pembentukan, dan ya itu memang benar. Tapi kalau mau urutkan, pertama itu ada pembentukan. Ketika pembentukan itu terjadi, maka akan ada yang namanya itu benih-benih cinta akan muncul. Yang kedua ada penjabaran perasaan. Yang kedua itu ada ketertarikan terhadap lawan kalian. Ketika kalian merasa cinta, pasti kalian tertarik dong dengan lawan kalian, dengan lawan jenis kalian kan. Nggak mungkin sesama jenis. Ya. Yang ketiga ada penjabaran perasaan. Yang pasti ketika kalian merasa cinta dengan seseorang dan kalian ingin memilikinya secara penuh, akan uh, mengungkapkan perasaan kalian gitu. Karena ada juga yang bilang nggak baik kalau perasaan dipendam terus. Ya pasti kalian harus ada jawaban perasaan. Nah, yang kedua, menurut para ahli, gue ambil dari filsuf. Guys, karena filsuf ini keren gitu guys dalam penjabaran, atau mereka tuh mengurai suatu kehidupan, itu keren gitu.
Kalau kita ambil dari filsuf, gua ambil dari filsuf yang bernama Socrates. Socrates siapa sih nggak tahu Socrates? Seorang filsuf paling berpengaruh di dunia ya, bapak filsuf di dunia. Nah, Socrates ini membagi cinta menjadi 3 bagian. Yang pertama ada eros, kedua ada philia, dan yang ketiga ada agape. Nah, apa itu eros, philia, dan agape? Eros itu beliau mengatakan cinta fisik atau cinta yang didasari oleh daya tarik fisik gitu. Yang gue tangkap cinta yang mandang fisik kali ya, orang bilang sekarang cinta yang mandang fisik gitu. Lu lihat kecantikan dia, bentuk tubuh dia, matanya, bibirnya, hidungnya, rambutnya, dan lainnya, itu yang disebut dengan eros. Jadi cinta yang memandang fisik lah, simpelnya itu eros. Yang kedua ada philia. Philia itu adalah cinta yang persahabatan, cinta persahabatan, atau cinta yang didasarkan pada kesamaan nilai dan minat. Nah, ini sih gue lebih bisa bilangnya seperti kayak apa ya, ikatan, lebih ke ikatan sih daripada cinta. Kalau menurut gua atau ikatan persahabatan, ikatan kekeluargaan, ketika kalian merasa wow nih orang ini cocok nih sama gua dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan ikatan, atau ya bisa juga sih, bisa sebenarnya disebut dengan cinta. Dan yang ketiga ada agape. Agape ini apa? Nah, Socrates menyebut kalau agape ini adalah cinta kasih atau cinta yang didasarkan pada keinginan untuk kebaikan atau kebahagiaan orang lain. Nah, cinta yang didasari untuk kebahagiaan, kepentingan, serta kebersamaan bersama. Gitu. Bukan bersama sih, lebih kayak lu tuh ya kasih effort. Gitu. Cinta yang didasari oleh keinginan untuk membahagiakan, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi ya itu, lu tuh kayak kasih cinta lu ke orang lain gitu. Lu bahagia, lu maunya dia bahagia, lu maunya tuh kalau ketika dia mendapatkan cinta lu tuh dia tuh ya dia tuh dia seneng gitu. Pokoknya kebahagiaan demi orang lain lah gitu. Nah, menurut gua apa itu cinta? Jadi tadi kan udah pada ahli. Nah, menurut gua ini cinta itu adalah hal yang sakral menurut gua. Cinta ini hal yang sakral yang tidak bisa semerta-merta kita mengelolanya itu dengan sembarangan gitu, dengan apa, dengan rasa yaitu cuma ingin have fun aja. Cinta itu adalah warna kehidupan menurut gue. Garis besar itu cinta adalah warna kehidupan. Jadi mana kalau tanpa cinta ini kalian bukan manusia gitu. Karena begini, manusia itu kan dibentuk dan dilahirkan oleh cinta. Dan kehidupan itu hidup karena ada cinta. Gitu. Tanpa ada cinta, kehidupan tuh ibarat kayak ya putih abu-abu gitu. Kalian nggak ada rasa sama sekali. Kalian nggak ada rasa terhadap hal-hal yang menurut kalian suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu juga berasal dari kecintaan kalian akan sesuatu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih beberapa ahli, pendapat dari beberapa ahli tentang arti cinta, dan juga gue udah menjabarkan tentang apa arti cinta menurut gue. Nah, di sini gue akan ngetambahin sedikit nih. Kenapa cinta itu bisa terjadi, tapi dalam bentuk biologis, dengan kata biologis, guys. Nah, cinta terbentuk itu karena faktor dari 4 hormon yang ada pada tubuh manusia. Itu pertama ada oksitosin, kedua ada dopamin, dan ketiga ada serotonin, serta yang keempat ada beta endorfin. Endorfin? Iya, endorfin. Jadi ada oksitosin, dopamin, serotonin, dan juga beta endorfin. Nah, empat hormon ini mempengaruhi pikiran serta perasaan untuk timbul rasanya rasa cinta. Itu menurut biologis ya. Kita bicara biologis. Kalau misalnya bicara tentang perasaan ya,
ketika lu suka sama orang, ketika orang ini tuh cocok untuk lo, ketika lu melihat dia begitu cantik, begitu sempurna menurut lo akan timbul rasa cinta dari dalam diri lo. Itu kalau menurut perasaan. Itu dan gitu itu juga versi gua ya. Gak tau versi-versi yang lain seperti apa. Oke. Di sini gue menyebutnya faktor pendukung ya. Faktor-faktor pendukung yang bisa mendukung mereka, bisa membentuk pola pikir serta apa ya mindset mereka ya, seperti gue udah bilang tadi. Yang pertama itu adalah dukungan sosial. Yang pasti dukungan sosial, guys. Dukungan sosial itu seperti apa? Nah, gue pernah ketemu beberapa teman gue. Mereka kayak dikasih gitu buat dikasih kebebasan sama orang tua mereka itu untuk pacaran. Karena itu katanya sebuah pergaulan yang harus mereka ketahui yang membuat mereka akan belajar tentang caranya berkomunikasi yang baik atau berkomunikasi atau bergaul dengan baik. Dan itu menurut gue hal yang salah. Itu adalah faktor yang membuat akan menjadi apa ya, kesalahan dalam melangkah. Kalau mereka salah mengartikan itu, waduh bisa bahaya sekali itu. Karena ketika mereka dikasih kebebasan untuk apa bergaul. Nah, seperti yang kalian tahu, anak muda itu kan mempunyai tingkat penasaran yang paling tinggi. Kan apa semuanya yang menurut mereka kayaknya menarik, kayaknya keren, kayaknya lucu, itu mereka akan coba. Takutnya ketika mereka melihat hal-hal yang terkesan gelap, terkesan jahat, ketika mereka tertarik dengan hal itu terus mereka mencoba dan terjerumus, itu yang gue sebut tadi sudah menjadi hal yang fatal dalam kesalahan melangkah. Jadi dukungan seperti ini yang seharusnya yang harus dijauhi, yang harus diubah dan harus dihilangkan. Justru bergaul boleh bergaul, tapi harus ada batasnya. Dalam juga faktor bimbingan, dengan apalagi kan kalau misalnya anak-anak yang baru rasa kebebasan itu tuh waduh bisa bahaya sekali gitu. Bisa mereka bakal disebutnya kaget dalam sebuah pergaulan, mau coba sana sini dan akhirnya kalau mereka linglung, mereka bingung, terus jatuh ke hal yang salah, ya itu bakal bisa fatal banget sih. Dan yang kedua ada faktor lingkungan, guys. Faktor lingkungan ini yang pasti salah satu faktor paling berpengaruh. Kenapa? Lingkungan ini adalah hal yang paling berpengaruh dalam pembentukan seorang manusia. Kalian pasti kan dengar kalian kan pasti dengar sebuah banyak orang yang ngomong kalau sifat seseorang itu terbentuk dari lingkungannya. Pasti kalian pernah dengar itu. Ketika kalian berada di lingkungan yang banyak dengan orang-orang yang sudah pacaran, sudah menjalani hubungan, sedangkan kalian masih sendiri, dalam diri kalian tuh perlahan akan timbul rasa-rasa ingin pacaran juga, ingin mencari pasangan, gitu. Jadi lingkungan ini yang paling paling berfaktor sekali sih menurut gua. Dan itu yang bikin orang tuh susah dalam keluar dari zona tersebut. Karena ya memang lingkungannya sudah seperti itu, bagaimana lagi, kan? Dan yang terakhir ada tindakan bullying. Tindakan bullying ini kalau gua pikir ini nggak terlalu berpengaruh sekali ya, karena gue jarang banget gitu ngeliat teman gue karena dibully nggak punya pacar itu terus tiba-tiba uh, dia termotivasi buat cari pasar. Ada karena faktor tersebut, tapi jarang gitu. Cuma rata-rata teman-teman gue ya pacaran ya karena kemauan mereka sendiri gitu. Tapi tindakan bullying ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kok. Itu yang menjadi faktor kalian untuk melakukan pacaran sebenarnya kalian nggak penting, nggak perlu amat gitu. Nah, setelah kita ngebahas ini, gimana sih solusinya keluar dari lingkungan-lingkungan seperti itu? Keluar atau menghilangkan mindset-mindset pikiran-pikiran seperti itu. Solusinya ini menurut gue ya guys ya. Solusinya itu cuma satu. Kalau dari gue, kalian fokus ke diri kalian sendiri. Fokusnya gimana? Contoh, kalian cari hobi aja itu yang sesuai dengan kalian atau hobi yang
bisa meningkatkan skill kalian. Entah itu kalian contoh, entah itu kalian menggambar, kalian olahraga, atau misalnya kalian ngoding, ya kan? Itu kan hal-hal atau hobi-hobi yang bisa bermanfaat gitu buat diri kalian, bisa menambah skill kalian. Karena begini, intinya pikiran kalian itu harus dialihkan dari hal seperti itu. Kenapa gue bilang hobi? Karena begini, ketika kalian punya hobi menggambar, ketika kalian mulai gambar, apa yang kalian pikirkan? Cewek yang kalian suka? No, kecuali kalian gambar cewek yang kalian suka kan. Tapi ketika kalian menggambar seperti itu, yang pasti kalian memikirkan bagaimana gambarnya nanti itu bisa semirip mungkin dengan referensi yang kalian lihat. Bagaimana gambar ini tuh bisa sedetail, sekecil apapun detailnya itu bisa sedetail dengan referensi yang kalian uh, pakai gitu. Bagaimana gambar ini, bagaimana gue bisa memaksimalkan tangan gue, kreativitas gue, imajinasi gue, supaya bisa gambar itu bisa sempurna atau bisa semirip mungkin dengan referensi yang kalian lihat atau referensi dari pikiran kalian. Kepikiran pacaran? Enggak. Intinya itu teman-teman. Intinya kalian harus mengalihkan pikiran kalian dari hal-hal seperti itu. Alihkan diri kalian tuh dari lingkungan seperti itu. Contohnya apa lagi? Contohnya olahraga. Kalian hobi apa? Main basket, main bola. Kalian pikiran pacaran nggak saat kalian bermain? Kalian pikiran gimana ya caranya gue confess ke cewek yang gue suka? Gimana ya gue mikirin cara dapetin pacar? Nggak kan? Kalian pasti mikirnya bagaimana kalian fokus ke permainan, bagaimana kalian melakukan tekniknya dengan baik, bagaimana kalian bisa mencetak skor, bagaimana kalian bisa membawa permainan itu menuju ke kemenangan. Pikiran pacaran? Tidak. Intinya fokus ke diri kalian, jangan mengalihkan pikiran kalian tuh ke hal-hal yang pacaran, mau jalani hubungan, jangan seperti itu. Tapi kalian fokus diri kalian ke hal-hal yang menurut kalian. Contoh, kalau kalian suka ngoding, nggak apa-apa kalian suka ngoding, kalian lebih latih lagi codingan kalian. Kalau bisa, itu bisa lebih menguntungkan ke diri kalian seperti mendapatkan cuan atau skill kalian tuh lebih naik, why not? Carilah hal-hal yang membuat kalian tuh teralihkan dari itu, dan yang pasti kalian suka dan tenang. Karena kita juga butuh ketenangan kan. Itu sih kalau ditanya solusi, kenapa, kalau solusi yang bagus ampuh menurut gue itu karena gue juga udah praktekin dan ya memang benar-benar ampuh dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Karena hidup ini tuh bukan sekedar tentang percintaan gitu, tentang hubungan atau tentang pacaran, tidak. Hidup itu dimulai dari bagaimana kalian bisa membuat diri kalian itu menjadi lebih baik ke depannya. Mindsetnya gitu aja guys. Intinya bahagiakan diri kalian sendiri dulu, bahagiakan keluarga kalian, mama papa adik kalian, kakak kalian, baru kalian bisa maju untuk mencoba mencari hubungan. Disclaimer sedikit, pacaran itu bukan hal negatif sih sebenarnya kalau kalian mengelolanya dengan baik. Dan gue juga bikin konten ini tuh bukan untuk hate, bukan untuk ngajak kalian nggak usah pacaran, nggak usah ini, enggak. Gue hanya memberikan pendapat aja itu sebagaimana kalian. Karena begini, kalau dari mengaca banyak teman-teman gue yang terlalu tergantungan dengan yang namanya pacaran, itu tuh mereka jadi stres. Dan itu kan yang memang yang bikin mental health anak-anak muda sekarang itu jadi lembek, itu semua gitu. Selalu status WhatsApp atau status IG lelah dan lain sebagainya gitu kan, nggak dihargai dan lain sebagainya. Itu tuh yang sebenarnya faktor-faktor dari seperti itu yang bikin punya pemikiran seperti itu. Gue bilang ini supaya ya kalian bisa lebih hati-hati aja gitu dalam melangkah untuk ke jenjang yang seperti ini gitu. Kalian bisa pikir-pikir dulu ya kan. Gue nggak ngelarang kalian buat pacaran itu hak kalian guys. Kalian mau pacaran sekarang, besok, atau tahun depan, 50 tahun depan, ya gue nggak peduli, itu hak kalian aja.
Gue hanya ingin mengkritik pemikiran-pemikiran yang bilang pacaran itu udah sebuah standar kebahagiaan. Gue tuh nggak setuju sebenarnya dengan itu, guys. Dan gue hanya membantu kalian yang ingin keluar aja gitu dari zona-zona seperti itu. Buat kalian yang mau fokus ke diri kalian, tapi karena ada faktor-faktor seperti itu kalian jadi susah. Gue hanya ingin membantu aja sih sebenarnya. Dan juga mengkritik dengan tentang hal-hal pemikiran seperti itu. Gitu sih. Ya mungkin bisa hanya itu sih ya guys yang gue bisa sampaikan ke kalian. Ya udah panjang juga. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan, hal simpel tapi ketika kita jabarkan, kita bedah, ini mungkin jadi hal yang sangat kompleks sekali sebenarnya. Ya mungkin sampai sini aja dulu video untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan juga semoga kalian suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See ya.